I think I'll take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. Baik, sekarang kita lagi ada di Kyle Cafe ya. Ini dengan kakak siapa? Saya Nita bersama Indro. Oke, di sini aku akan wawancara Kanita seputar komunikasi antara keluarga. Yang pertama, Kanita, seberapa penting sih komunikasi di dalam suatu keluarga? Kalau dalam pengalaman keluarga ya, komunikasi keluarga itu nomor satu. Karena kita kan setiap hari kan hidupnya bersama keluarga ini, jadi otomatis harus ada komunikasi. Tanpa komunikasi ya susah. Jadi nomor satu. Ini kan kakak sebagai anak ya di keluarga, itu apa sih tantangan bagi kakak seorang anak itu di dalam suatu keluarga? Kalau menurut aku ya, kadang kan kita udah berusaha komunikasi ini, cuman kan kadang orang nggak nangkep ya apa yang kita sampaikan, atau mungkin cara penyampaian kita yang kurang, jadi sering ngomong gitu. Nah, untuk menghindari miskomunikasi itu biasanya kakak melakukan apa sih? Kalau aku menunggu feedbacknya nih dari keluarga aku nih, karena aku udah menyampaikan pesan biar mereka ngerti. Terus aku tunggu feedbacknya. Kalau feedback mereka misalkan masih belum mengerti, ya berarti itu kan nanti timbulnya bakal miskom. Jadi aku tunggu feedback dari mereka. Oke, selanjutnya kan kakak sebagai anak ya, itu apakah orang tua kakak tuh terbuka ke kakak gitu terkaitnya atau begitu? Orang tua saya kebetulan emang terbuka sih. Maksudnya kalau aku cerita atau apapun, walaupun mereka nggak setuju ya kadang, cuma tetap terbuka open gitu loh. Jadi menerima semua cerita gitu. Cuma ya emang kadang nggak setuju gitu. Aku juga terima gitu karena orang tua ya namanya. Kalau boleh tahu nih, Kanita ini anak keberapa? Aku anak pertama, Punya adik berapa? punya adik satu, kita dua bersaudara. Oke, nah gimana sih kalau kakak nih ngadepin adiknya yang mungkin emang lagi nggak nurut sama orang tua, itu biasanya kakak cara menyampaikan ke adiknya itu gimana sih? Kalau aku ya ngasih tahu aja pelan-pelan. Kalau tetap nggak nurut ya ujung-ujungnya aku ngadu sih ke orang tua. Terus apakah komunikasi kakak ke papahnya atau mamanya itu beda? Kalau aku beda, soalnya kalau ke mama nih biasanya secara maksudnya komunikasi non verbal juga udah saling nyambungin. Kalau sama papa itu harus mengutarakan benar-benar ngomong. Kalau sama mama tuh saling menganggap itu udah ngerti. Karena mungkin kayak sama perempuan ya. Terus apakah masalah pribadi itu sering kakak sampaikan kepada orang tua dan itu lebih ke mamanya atau ke papanya? Kalau masalah pribadi lebih terkait kayak masalah cinta-cintaan gitu ya, atau masalah sekolah gitu. Tapi aku lebih seringnya ke mama. Kalau ke papa itu mungkin masalah ya sekolah sih. Cuma kalau masalah cinta-cintaan kan nggak nyambung ya sama papa. Lebih ke mama. Terus kalau misalkan ada beberapa lah gitu yang udah kakak bilang ke mama nih, tapi kata mamanya nih suruh sampaikan ke papahnya. Nah itu biasanya kakak emang bakal menyampaikannya ke papahnya apa? Oh udah aja lah gitu. Sampainya ini ya kalau aku tuh. Apakah ada jadi kalau misalkan kakak pengen curhat ke ayahnya itu apakah harus ada prepare atau kata-kata yang kita tadi sebelum ngomong ke papahnya atau sama kayak itu? Kalau aku